Hari ini kita akan belajar bagaimana tentang jodoh ya. Nah, sebelum kita mulai, siapa yang di sini sudah punya jodoh? Oh, Galen ngaku juga. Yang belum punya jodoh? Yang belum punya jodoh siapa? Oke. Kok sedih sih? Ya, yang udah punya jodoh ngaku-ngaku belum punya jodoh lagi. Wah. Sekarang kita mau melihat dulu apa sih yang dimaksud dengan jodoh ya. Kata ini sering kita dengar ya. Ya mungkin kita juga sudah tahu atau paham tentang istilah jodoh ini ya. Kalau kita mencari sesuatu misalnya seringkali wah ini jodohku gitu ya. Untuk barang misalnya gitu. Ini jodoh pas saya dapatkan. Memang jodoh saya. Apakah itu yang dimaksud dengan jodoh dengan saat ini? Tentu bukan tentang barang yang kita dapatkan gitu ya. Ya kita mau bahas adalah tentang arti jodoh. Yang sesungguhnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang cocok atau tepat. Ya, jadi jodoh itu sebenarnya tepat atau cocok. Nah kalau kita maksud dengan jodoh di sini artinya orang yang cocok menjadi pasangan hidup saya gitu ya. Kalau tadi bilang sudah ada yang dapat jodoh, sudah tepatkah pasanganmu? Sudah tepat ya? Tepat tidak tepat harus tepat gitu kan. Cocok tidak cocok harus cocok. Nah yang belum mendapatkan, ya belum mendapatkan jodoh. Apa arti jodoh menurut kebenaran firman Tuhan? Yaitu pasangan yang sepadan. Ya, sepadan di dalam Kejadian 2 ayat 18, saya bacakan dulu di sini ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan, seimbang gitu ya. Nah kita bisa melihat di sini ada dua pandangan. Ya tadi di dalam judul kita melihat jodoh itu dari Tuhan atau dicari. Nah, ya. Memang ada dua pandangan di sini. Yang pertama adalah dikatakan jodoh itu dari Tuhan. Nah mereka mengambil dari penciptaan, dari Adam dan Hawa, dari kitab Kejadian 2 ayat 18. Ya, yang tadi tidak baik kalau manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian ayat 24 dikatakan di sini 20 sampai 24 ya, saya bacakan. Kejadian 2 ayat 20 sampai 24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 dan 20 sampai 24, di sini kita melihat bahwa Allah menciptakan Adam, lalu Tuhan melihat tidak ada yang sepadan untuk Adam. Ya, Adam sudah memberi nama semua binatang, tapi tidak ada yang sepadan dengan dia. Lalu Allah memberikan, ya, mengambil tulang rusuknya dan menjadikannya menjadi seorang perempuan. Nah, di sini kita bisa melihat Allah menetapkan, ya, Allah yang menetapkan pasangan untuk Adam, yaitu Hawa. Ya, nggak ada manusia lain di situ, cuma ada Hawa. Jadi memang di sini kita lihat Adam hanya menerima. Adam menjadi pasif, menerima apa yang Tuhan tetapkan. Ya. Dari hal ini kita melihat bahwa pernikahan dari pasangan ini adalah inisiatif dari Tuhan. Ya. Mandat dari Tuhan di dalam pernikahan. Dan pernikahan itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi pernikahan bukan sembarang-sembarang karena saya mau. Ini adalah anugerah dari Tuhan sehingga orang bisa menikah. Ya. Untuk itu ya, kita bisa melihat jangan mempermainkan di dalam pernikahan. Anugerah yang Tuhan berikan harus kita pelihara. Nah, kalau kita katakan jodoh itu dari Tuhan, contohnya Adam dan Hawa.
Ya jelas. Karena Tuhan yang menetapkan siapa pasangan Adam pada waktu itu, yaitu Hawa. Dan ini adalah penciptaan mula-mula, ya. Jadi belum ada manusia lain, hanya Adam dan Hawa. Jadi mau nggak mau ya cuma berdua saja kan, nggak ada pilihan lain kan. Adam hanya menerima pasif. Bagaimana dengan kita sekarang? Ya. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita meyakini jodoh dari Tuhan? Kan kalau Adam dan Hawa cuma memang mereka berdua ya. Kalau sekarang banyak pilihan kan? Mau yang perempuan, mau yang laki, banyak pilihan. Apakah jodoh dari Tuhan juga? Ya. Kenapa ya? Tuhan sudah pasti sediakan. Oke. Sediakan tapi perlu cari. Ada yang lain? Kita setuju bahwa jodoh dari Tuhan? Setuju gak? Setuju? Ada yang gak setuju? Setuju semua ya? Setuju semua, yang diam apa nih? Setuju atau? Nah sekarang kita lihat dulu ya konsekuensinya. Ketika kita mengatakan jodoh itu dari Tuhan, tentu ada konsekuensinya ya. Jodoh dari Tuhan, pernikahan dari Tuhan. Kok udah menikah, udah dapat jodoh, terjadi juga perceraian. Nah kalau dari Tuhan, mungkin gak ada perceraian? Kalau kita lihat data ya, untuk Amerika itu lebih dari 50% pernikahan berakhir dengan perceraian. Dan di Indonesia sekarang dikatakan hampir 28%. Mungkin lebih ya, mungkin lebih kalau semua mencatat perceraian. Ada yang tidak mencatat gitu ya. Nah kalau demikian jodoh dari Tuhan, Tuhan yang memberikan pasangan kok bisa bercerai ya? Siapa yang salah kalau gitu? Tuhan yang berikan lalu terjadi perceraian. Siapa yang salah dalam hal ini? Siapa? Hah? Pasangan. Pasangan kita, bukan kita yang salah ya. Kita yang memilih pasangan. Enggak kan ini bilang jodoh dari Tuhan nih, ya. Kita belum ngomong pilihan ya. Kalau dikatakan jodoh dari Tuhan, Tuhan yang sediain, sudah Tuhan siapkan, Tuhan tetapkan tadi gitu ya. Kok terjadi perceraian juga? Ayo, siapa yang salah kalau gini? Dua-duanya. Salahin Tuhan lagi ya. Nah, konsekuensinya ketika kita mengatakan jodoh dari Tuhan, maka ketika terjadi perceraian, Tuhan juga yang salah dong. Tuhan kasih saya pasangan yang salah sehingga saya bercerai, ya. Jadi kalau kita mendengar ya atau melihat para artis waktu married gitu ya, menikah, wah saya sudah dapat jodohnya. Begitu berselang waktu 1 tahun, 2 tahun, lalu mereka bercerai, kenapa? Tuhan menghendaki saya bercerai. Betul gak ya Tuhan menghendaki perceraian? Hah? Kalau dibilang tuh jodoh dari Tuhan, ya Tuhan yang salah juga gitu kan? Ya enggak? Padahal Tuhan tidak pernah menyetujui perceraian. Nah, kalau kita mengatakan jodoh dari Tuhan, ya, Tuhan sudah tetapkan, kita cuma tinggal tunggu-tunggu saja, tunggu, berlipat tangan, berdoa, nanti datang pasangan kita gitu ya. Lalu manusia diam saja tanpa usaha. Dalam hal ini seperti, kalau kita katakan demikian, manusia itu seperti robot gitu ya. Tidak ada kebebasan untuk memilih. Manusia seperti robot yang tunggu pasangan jatuh dari langit, oh ini pasangan saya, dari Tuhan gitu kan. Kemudian kita bisa melihat juga kalau terjadi perceraian tadi, jadi Tuhan yang disalahkan. Tuhan sih salah kasih saya pasangan yang seperti ini, yang tidak cocok buat saya. Kan saya gak bisa milih, gitu kan. Jadi ketika ada pertikaian, ketika ada percekcokan sampai perceraian, Tuhan yang salah bukan kita. Bukan manusia yang menjalaninya. Ya, jadi menyalahkan Tuhan, kenapa memberikan jodoh yang salah. Kemudian kita juga bisa melihat ya, yang berikut yaitu manusia menjadi kurang bertanggung jawab ya, ketika menjalani kehidupan berkeluarga.
Sebentar-sebentar ketika ada percekcokan, ada kesalahan, pertikaian, minta bercerai, lalu mengatakan bahwa ini kehendak Tuhan perceraian itu. Ya, jadi saudara, kita bisa melihat konsekuensinya ketika kita mengatakan jodoh itu dari Tuhan. Semua bersumber dari Tuhan, kesalahan pun bersumber dari Tuhan. Ya. Kemudian kita bisa lihat yang pandangan kedua, jodoh ini cari atau pilihan, ya. Nah, di sini mereka beranggapan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas, bebas dong memilih siapa aja yang saya suka, gitu kan? Jadi tidak ada keterlibatan dari Tuhan sama sekali. Saya yang pilih, saya yang menentukan pasangan hidup, saya yang tahu yang cocok pasangan saya seperti apa. Saya tidak perlu tanya-tanya Tuhan, ya. Nah, kalau yang demikian, konsekuensinya juga ada. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi manusia menentukan sendiri jodoh, pilihan sendiri? Yang pertama, kita meniadakan peran Tuhan. Ya, di sini kita tidak perlu perannya Tuhan. Urusan mencari pasangan, urusan saya sendiri. Ya, saya yang menentukan. Ada apa-apa tanggung jawab sendiri, gitu ya. Tidak perlu tanya Tuhan. Kalaupun mau kelihatan rohani, ketika mau menikah ya menikahlah di gereja, minta resmi gitu ya, minta izin dari Tuhan. Padahal tidak pernah tanya-tanya sama Tuhan, ini benar gak pasangan saya atau bukan. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa derajat Tuhan diturunkan. Yang menentukan siapa? Kita, manusia. Ya, Tuhan hanya mengikuti, menyetujui gitu kan. Lalu ketika kita yang menentukan, Tuhan tidak pernah terlibat. Siapa yang lebih berkuasa dalam hal ini? Manusia apa Tuhan? Manusia, ya. Saya yang menentukan, saya yang menjalani, ya saya yang menentukan. Tuhan gak usah ikut campur lah, gitu ya kira-kira ya. Jadi di sini bisa dikatakan Tuhan hanya sebagai pembantu kita. Ketika saya perlu Tuhan memberkati pernikahan ke saya, ya saya minta sama Tuhan. Tapi semuanya saya yang menentukan. Ya, Tuhan hanya sebagai peran pembantu. Kemudian kita bisa melihat konsekuensi yang kedua. Ketika kita mengatakan jodoh adalah pilihan manusia sendiri, apa yang baik buat manusia belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita lihat baik, ini pasangan kita baik. Tapi kita tahu ya, semua waktu berpacaran baik-baik bukan? Masa mau cari pasangan yang tidak baik? Yang baik dong ya. Yang baik, kelihatan baik, dia begitu perhatian sama saya gitu ya. Dia begitu mau menolong saya ketika saya ada membutuhkan pertolongan. Dia selalu ada di setiap saat ketika saya membutuhkan. Nah, kelihatan baik bukan? Ya. Tapi semua yang kelihatan belum tentu di dalamnya seperti itu. Ya. Dan Tuhan lebih tahu daripada apa yang kita lihat di luar. Luar mata, Tuhan tahu yang kedalamannya sekalipun. Dan apa yang baik menurut Tuhan, menurut manusia, belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kenapa? Kadang-kala di dalam hal ini kita melihat bahwa menurut saya pasangan pilihan saya ini baik gitu ya. Lalu tidak mau melibatkan Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang takut. Takut kenapa? Takut kalau saya berdoa terus Tuhan bilang tidak gitu ya. Wah, benar saya udah cinta banget sama calon ini gitu ya. Sudah merasakan kedekatan gitu ya. Lalu akhirnya tidak perlu tanya-tanya Tuhan lagi. Yang penting saya merasa cocok dengan dia. Nah, takut kalau Tuhan bilang tidak, lalu saya harus putus dengan dia. Ketakutan. Atau marah, menjadi marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya tidak boleh sama dengan dia gitu ya. Nah, dalam hal ini seringkali manusia mencari pembenaran. Padahal dia tahu pasangan ini sebenarnya tidak boleh gitu ya. Atau misalnya udah tahulah ini kurang pas buat kita. Tapi diterobos terus. Kenapa? Karena merasa yakin. Karena merasa inilah pasanganku. Ya, dan takut kalau Tuhan bilang tidak. Jadi tidak perlu tanya-tanya Tuhan. Kemudian konsekuensi yang ketiga yang kita lihat. Ya, jangan lupa. Manusia diberikan kebebasan, betul. Punya kebebasan untuk memilih. Tapi punya kebebasan yang terbatas.
Manusia kebebasan yang diberikan oleh Tuhan terbatas. Tidak semua kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena kita tahu bahwa di dalam setiap peristiwa ada peran Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, ada perannya Tuhan, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kebebasan manusia memilih pun ada batasnya. Kita hanya bisa melihat apa yang bisa dilihat mata kita. Kita tidak tahu yang sedalam-dalamnya yang ada di lubuk hati seseorang. Nah, kalau demikian, ya, yang pertama tadi kita melihat bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Kemudian yang kedua adalah jodoh dicari atau pilihan sendiri. Tuhan tidak perlu terlibat di dalamnya. Jadi mana yang benar? Jodoh dari Tuhan atau dicari? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Tadi siapa yang jawab? Dari Tuhan dan peran aktif. Peran aktif seperti apa nih? Mencari. Kalau nggak bilang cinta gitu ya. Oke, pengalaman ya Jan. Nah sekarang kita lihat, jodoh dari mana? Dari Tuhan atau dicari? Nah, coba kita lihat ya. Dalam jodoh ini kita bisa melihat bahwa kita bebas memilih, ya. Bebas memilih tetapi sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Bebas memilih yang di mana? Yang ada batas, yang Tuhan sudah batasi. Menurut firman Tuhan, ya. Jadi bukan semaunya di mana saja. Tuhan memberikan panduan. Jadi Tuhan sudah memberikan ancang-ancang. Kira-kira kalau mau cari pasangan seperti ini, ada di mana? Di firman Tuhan. Ya, jadi jangan bilang nggak tahu, saya nggak tahu gitu. Tuhan sudah berikan di dalam firman Tuhan bagaimana mencari pasangan yang sepadan. Dan jangan lupa, ketika manusia memilih, manusia bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi ketika ada percekcokan, jangan salahkan Tuhan. Koreksi diri masing-masing, gitu ya. Apa yang sedang terjadi? Jangan semuanya dilemparkan kepada Tuhan. Ada peran Tuhan di sini, juga ada peran manusia, ya. Ada pilihan manusia yang bertanggung jawab, tapi juga Tuhan membatasi dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan melalui firman Tuhan. Jadi bagaimana mencari jodoh menurut Alkitab? Nah ini yang udah ahli nih. Bagaimana mencari jodoh yang sesuai dengan Alkitab? Yang pertama adalah pria dan wanita, ya. Jadi harus berbeda jenis kelaminnya. Bukan yang sama jenis kelaminnya. Laki-laki dan laki-laki, laki-laki dan perempuan, bukan. Tetapi laki-laki dan perempuan. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 tadi jelas dikatakan. Tuhan menciptakan Adam sebagai laki-laki dan Hawa sebagai perempuan. Dan Tuhan memberikan Hawa kepada Adam sebagai pasangan yang sepadan. Artinya antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sekarang ada pernikahan sejenis, bagaimana menurut kamu? Itukah jodoh dari Tuhan? Itukah jodoh yang kita pilih sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak, jelas tidak ya. Sudah jelas tidak. Jadi apapun argumentasinya, apapun alasannya, kita mengetahui bahwa firman Tuhan mengatakan pernikahan hanya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikut kita bisa melihat bahwa pernikahan atau jodoh menurut Alkitab itu adalah yang seiman. Ya, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, mungkin kita bisa mengatakan mudah gitu ya. Ya kita cari yang seiman. Tapi itu banyak tuh yang gak seiman. Oke, bahkan yang seiman terjadi perceraian.
Bagaimana dengan pandangan seperti ini? Dia sudah menikah dengan yang seiman, tapi terjadi perceraian juga loh. Yang tidak seiman, akur-akur tuh. Gimana dong? Firman Tuhan yang salah kah? Salah firman Tuhannya? Enggak, yang salah siapa? Pasangannya terus, bukan saya ya. Ya. Oh, dua-duanya. Ya, yang salah manusia yang menjalankannya ya. Jadi di dalam hal ini kita juga kita bisa melihat bahwa seiman itu jelas merupakan dasar di dalam pernikahannya ya. Tetapi kadang-kala bukan cuma seiman doang. Karena manusia itu unik pada dirinya, masing-masing berbeda, punya karakter yang berbeda. Ketika kita tidak mau saling mengenal satu dengan yang lain, tentu akan terjadi percekcokan yang terus-menerus gitu ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana langkah berikutnya ya. Yang ini dasarnya adalah harus seiman. Yang tidak seiman, yang seiman aja banyak percekcokan, apalagi yang tidak seiman ya. Karena itu adalah dasar pemikiran kita, dasar filosofi hidup kita ya. Ketika itu bertentangan akan seringkali menjadi percekcokan di dalam kehidupan kita. Dan ingat, pernikahan itu bukan cuma kita jalani hanya di dalam kehidupan di dunia ini. Artinya apa? Kita menjalani hidup pernikahan itu adalah bagian dari kehidupan kita di dunia. Tapi kita masih punya kehidupan lain setelah ketika kita meninggal di alam sana ya. Kita punya kehidupan di mana Tuhan menginginkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu menikah dengan orang yang seiman ya. Lalu bagaimana kalau kita naksir dengan orang yang tidak seiman nih? Gimana dong? Apa? Sudah apa? Sudah dia bertobat. Oke, dikotbahin dulu ya. Loncat. Ya, paling tidak adalah ketika kita memasuki pernikahan, kita sudah sama-sama punya iman yang sama. Itu prinsipnya ya. Jadi kalau dia mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan silakan. Tapi jangan sampai menikah karena pindah ke mengikuti kita karena mau menikah gitu ya. Bukan itu. Tapi sungguh-sungguhkah dia mengenal Tuhan? Ketika sudah memasuki pernikahan itu baru kita. Sebelum masuk di pernikahan itu jadi kita sudah tahu bahwa dia sungguh-sungguh mengenal dan mau mengikut Tuhan ya. Jadi bukan dia pindah karena mau menikah. Beda ya. Kemudian yang berikut kita lihat adalah monogami. Monogami apa sih? Mono. Satu ya. Bukan poligami. Banyak. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-4 dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi di dalam pernikahan hanya ada satu suami dan satu istri. Ya, tidak ada orang ketiga, keempat, apalagi kelima dan seterusnya. Ya, seringkali ya kita sih ada orang mempertahankan pernikahannya tapi ada selingkuhannya gitu ya. Ada will, ada pilnya gitu ya. Nah, tapi di sini jelas dikatakan hiduplah di dalam pengudusan dan penghormatan. Artinya tetap setia menjaga kekudusan di dalam pernikahan itu. Menjauhi perzinahan atau perselingkuhan. Jangan sampai ya saya cuma punya istri satu gitu, tapi kemana-mana melakukan perzinahan. Itu juga tidak dibenarkan ya. Karena bukan cuma mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, tapi disebutkan di sini hidup di dalam kekudusan Allah. Ya. Yang berikut seumur hidup ya. Jadi pilihanmu itu adalah seumur hidup, bukan kalau lagi senang atau kalau lagi suka ya, masih sehat, masih segar, bolehlah. Tapi ketika sudah loyo cari yang muda lagi gitu ya. Bukan itu ya. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, oleh sebab itu nanti kita bisa melihat ketika kita mencari pasangan hidup ini,
Bukan sekedar fisik yang kita lihat. Fisik semua akan tua ya. Semua akan menjadi tua, semua juga akan mengalami keriput-keriput gitu ya. Walaupun sekarang banyak operasi gitu ya. Tetap awet muda kulitnya saja gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa pernikahan dan jodoh ini seumur hidup. Oleh sebab itu, sebelum memasuki pernikahan harus hati-hati ya. Jangan salah pilih. Ketika kita salah pilih, kita tidak bisa mundur lagi. Itu adalah pasanganmu seumur hidup. Gitu. Kalau gitu bagaimana kita cari jodoh? Nah, ya sekarang kita lihat. Bagaimana kita mencari jodoh? Yang pertama tentu minta pimpinan Tuhan. Ketika kita berkenalan dengan seseorang, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan ya. Apa yang harus kita tentukan? Si A, si B, si C atau yang mana? Gitu ya. Nah, tentu panduannya tadi sudah dikatakan ada di dalam firman Tuhan yang tadi ya. Jodoh itu harus seperti apa? Ada di panduannya di sini. Jodoh menurut Alkitab. Berbeda jenis dengan kita? Berbeda jenis dengan kita? Oke, ya. Kalau sesama ya udah, coret dong. Jangan diterusin gitu kan. Walaupun merasa cocok banget gitu ya, nyaman banget. Itu bukan pernikahan ya. Kemudian seiman. Oke, sudah seiman. Oke, lanjutkan. Kemudian kita bertekad untuk menjalani pernikahan ini monogami dan seumur hidup. Ya, bukan cuma sebentar saja. Ya, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini ya, saudara-saudara, kalau seumur hidup ini perceraian kadangkala orang mengatakan dulu kalau usia pernikahan masih muda gitu ya, masih baru-baru di bawah 10 tahun, di bawah 5 tahun, lalu di bawah 10 tahun. Tapi sekarang yang di atas 30 tahun pun banyak yang bercerai. Why? Ya. Orang udah usia 70 tahun masih bercerai. Padahal udah punya cucu loh. Nah itulah ya. Kalau kita tidak menjalani pencarian jodoh ini dari awal dengan benar. Bukan berarti lalu dadak-dadakan gitu ya, usia 70 tahun dia bercerai. Bukan, pasti sebelum-sebelumnya juga ada hal-hal yang menjadi percekcokan di antara mereka berdua gitu ya. Tidak ada kesesuaian. Nah, jadi saudara-saudara, kalau demikian, sebelum kita menetapkan pasangan hidup kita, minta pimpinan Tuhan. Betulkah ini dari Tuhan? Ya, sesuai dengan firman Tuhan, tapi juga terus kita tanya, betul nggak ini pasangannya dari Tuhan? Ya. Lalu bukan berarti kalau saya sudah berdoa, Tuhan sudah jawab, lalu pernikahan kita tidak pernah ada cekcok. Nah, coba tanya yang sudah menikah di sini. Pernah nggak tidak pernah cekcok? Ada nggak yang tidak pernah cekcok? Ayo tanya dulu sama yang sudah menikah. Hah? Semua aman-aman? Ayo, tidak pernah ribut. Bohong ya. Kalau bilang tidak pernah cekcok. Atau mungkin karena nggak pernah ketemu gitu ya, satu di mana-mana, satu di kota mana, satu di kota mana nggak pernah ketemu. Setelah menikah ya nggak pernah cekcok lah kali ya. Tapi kalau di dalam pernikahan yang sesungguhnya ya pasti ada percekcokan. Karena percekcokan itu bukanlah hal yang tabu di dalam pernikahan, tapi ketika ada percekcokan di dalam keluarga itu adalah tahapan untuk saling mengenal. Tapi bukan berarti cekcok-cekcok terus ya, untuk saling mengenal bukan. Tetapi karena ada kepribadian yang berbeda satu dengan yang lain, ketika hidup bersama-sama pasti ada gesekan-gesekan. Nah, gesekan-gesekan ini yang seringkali memang tidak menyenangkan, tapi kalau mau belajar waktu ada percekcokan kita saling kenal, oh sebenarnya dia maunya seperti ini ya. Lalu saling memahami satu dengan lain ya. Jadi mintalah pimpinan Tuhan. Kemudian kenali pasanganmu, calon pasanganmu ya. Sebelum memasuki pernikahan, kenali dulu calon pasanganmu dan keluarganya. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita hidup di Asia, memang kita harus tetap melihat keluarganya, ya. Karena seringkali keluarga ini
walaupun idealnya tidak ikut campur di dalam pernikahan keluarga, tetapi seringkali ini yang membuat masalah juga di dalam keluarga seseorang. Ya. Jadi kenali calon pasanganmu, apakah dia sungguh-sungguh orang yang taat, sungguh-sungguh bisa menerima keberadaan kamu juga gitu ya. Keluarganya bagaimana, seperti latar belakangnya gitu. Kalau mereka punya pengalaman-pengalaman masa lalu, bagaimana kita bisa melihat calon pasangan ini menghadapi kehidupan ini ya. Maksudnya gini, ada orang-orang yang punya pengalaman di dalam masa lalunya, di dalam keluarganya, mempunyai kepahitan gitu ya. Lalu itu kebawa di dalam pernikahan mereka. Nah, kalau ini terjadi, sebaiknya diselesaikan dulu sebelum pernikahan. Ya, saling mengenal dulu satu dengan lain. Supaya jangan nanti kaget-kaget, setelah menikah baru kaget. Oh, keluarganya kok seperti ini, kok dia seperti ini gitu ya. Jadi kenali dulu calon pasanganmu. Untuk itu maka kita harus saling kenal satu dengan yang lainnya ya. Jadi jangan cari pasangan, calon pasangan yang tidak kita tahu dari mana asal usulnya gitu ya. Kita cuma kenal dari online, tidak pernah ketemu, tidak tahu keluarganya dari mana gitu kan, lalu mau menikah. Ya itu orang bilang seperti apa ya, mencari kucing dalam karung gitu ya, nggak tahu siapa dia. Nah, oleh sebab itu kenalilah calon pasanganmu ya. Di dalam Kidung Agung 8 ayat 4 ini disebutkan tentang kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah ini adalah perkataan daripada Salomo gitu ya, mengatakan kalau engkau perempuan-perempuan gitu ya, jangan menggoda dulu sebelum memasuki pernikahan. Ya. Jadi jangan menggerakkan nafsumu dulu. Untuk itu jangan melakukan godaan untuk melakukan hal-hal dalam hal seksual sebelum pernikahan. Nah sifat ini harus kita kenali, saudara-saudara, sikap kebiasaan-kebiasaan calon pasangan kita ini. Karena apa? Semua mula-mula manis kelihatannya pada awal-awal kita kenal gitu ya. Semua manis-manis terlihat, lalu kalau sudah melihat ada tingkah laku yang berbahaya atau yang tidak sesuai, kita harus berani mengatakannya. Ya, kita harus berani mengambil sikap. Misalnya kalau ada kekerasan ketika masih baru berkenalan pun sudah ada kekerasan yang dilakukan gitu ya. Kelainan-kelainan mental mereka mengarah pada hubungan seksual gitu ya. Perbaikilah sebelum menikah. Kalau masih ada kecenderungan seperti itu, kita harus berani untuk mengambil sikap. Untuk lebih baik putus daripada meneruskannya gitu ya. Nah, di dalam hal ini seringkali kita juga melihat ya, bahwa ketika pacaran manis-manis, ada belum lama ini juga ada orang artis yang menikah gitu ya. Pertama kali mengenal, wah dia terlalu soleh gitu ya katanya. Terlalu rohani, baik sekali. Belum 1 tahun, ternyata mereka bercerai. Kenapa? Karena ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah ya, jadi contoh-contoh yang kita lihat di dalam kehidupan ini boleh menjadi pelajaran buat kita ya. Jangan sampai itu mengalami di dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita sudah mengenali calon pasangan kita, kita harus menerima keberadaan calon pasangan ini, menjadikan pasangan yang saling mengasihi dan menopang ya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 16 dikatakan, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ya, karena ketika kita sudah menjadi pasangan suami istri, kita harus saling menopang satu dengan lain, mengasihi, bukan saling menyakiti. Ya, saling menyakiti, kemudian saling bukan menopang, tapi merongrong gitu ya, menuntut satu dengan yang lain. Ketika kita masih pacaran, kita saling mau mengasihi, saling mau menolong, tapi begitu sudah menikah, semua menuntut ya, menuntut untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita. Ketika tidak dilakukan, lalu cekcok gitu ya.
Nah, kenalilah pasanganmu, terimalah keberadaan pasanganmu, ada kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing pasangan, ya, dari masing-masing calon. Kenali itu, kamu bisa terima, lanjut gitu ya. Nah, kalau ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, perbaiki selama masih dalam masa pengenalan, ya, supaya nanti ketika kita memasuki pernikahan, kita sudah saling mengenal satu yang lain, mau terbuka gitu ya. Jadi kenali pasanganmu dan terima keberadaan pasangannya untuk saling. Kemudian yang terakhir kita lihat, jodoh itu adalah milik orang dewasa. Jadi bukan milik anak-anak yang belum dewasa. Ya, seringkali kita melihat bahwa ada anak-anak di bawah usia dinikahkan, ya, biasanya karena orang tua mengalami kesulitan gitu ya, atau karena MBA, ya, married by accident gitu ya. Tapi kita harus mencari orang-orang yang sudah dewasa. Artinya orang yang punya tanggung jawab. Kalau orang dewasa sudah bisa bertanggung jawab atas kelakuannya. Dewasa ini bukan sekedar usia, ya, tapi juga adalah dewasa secara fisik dan juga rohani. Artinya ketika kita kenal orang ini, kita makin dekat sama Tuhan atau kita makin jauh sama Tuhan. Itu juga menjadikan satu tanda buat kita. Kalau saya ketika mengenal dia, mau pacaran dengan dia, semakin mencintai Tuhan, makin rajin pelayanan gitu ya. Tapi kalau tidak, sebaliknya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tertipu gitu ya. Kita terbuai oleh rayuannya sampai kita melupakan Tuhannya. Nah, dikatakan kita adalah orang-orang dewasa yang boleh menjadi pasangan, atau kita mencari pasangan yang orang-orang dewasa, karena orang dewasa sudah memiliki pengendalian diri ya. Kalau anak-anak kecil, kalau mau sesuatu tidak diperoleh dia akan ngambek gitu ya, atau uring-uringan. Tapi kalau orang yang dewasa dia punya pengendalian diri, tidak semau-maunya mereka lakukan apa yang mereka kehendaki. Nah, saya mengambil perkataan dari Plato ya. Plato mengatakan bahwa otak kita ada di atas, di kepala, pikiran gitu ya. Kemudian jantung kita ada di tengah, hati. Lalu alat kelamin kita atau alat seksual kita ada di bawah ya. Artinya apa? Kita harus menggunakan pikiran kita, otak kita yang di atas dulu. Ketika kita mau mencintai orang, ketika kita mau mengasihi orang, otak kita juga jalan. Jadi jangan buta gitu ya. Buta main terjang tanpa pikir lagi. Tuhan berikan kita pikiran, betul nggak orang ini cocok nggak sama kita, gitu ya. Lalu kita boleh mengasihi, emosi kita mulai bekerja, mencintai orang yang menurut pemikiran kita tentunya cocok nih ya, orang ini cukup baiklah gitu ya. Kemudian setelah kita bisa mengasihi, maka mengasihi itu menguasai seksual kita. Jangan sampai seksual kita menguasai emosi kita, menguasai pikiran kita, jangan terbalik ya. Jadi pikiran, emosi, dan nafsu gitu ya. Nafsu yang paling akhir. Ketika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, ketika kita sudah menjadi resmi di dalam pernikahan, baru dilakukanlah seksual itu. Ya, jadi ini penting buat kita semua anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Jangan sampai tergoda untuk hal-hal yang demikian. Mudah tergoda ya. Karena Tuhan menciptakan manusia punya keinginan, punya perasaan dan pikiran. Pergunakan ketiga-tiganya ini ketika kita mencari pasangan kita. Jangan cuma emosi semata-mata ya. Bukan cuma nafsu juga semata-mata, tapi gunakan pikiran kita ketika kita mencari pasangan kita ya. Carilah orang yang bisa bertanggung jawab, yang hidup, yang sudah dewasa, bisa mengendalikan diri, tentu bukan secara fisik saja, tapi dewasa juga dalam bidang rohaninya, dalam kerohaniannya. Sampai di sini. Bagaimana dengan, ya, kita tahu bahwa menemukan pasangan hidup adalah satu proses, bukan tujuan hidup. Artinya jangan sampai kita punya tujuan hidup, pokoknya saya harus menikah. Saya harus ketemu pasangan hidup, itu tujuan hidup saya. Itu bukan tujuan hidupmu. Menemukan pasangan hidup adalah bagian dari kehidupanmu, tapi tujuan hidupmu adalah memuliakan Tuhan.
Ya, jadi jangan karena tujuan hidupnya mencari pasangan selalu di pikirannya bagaimana mencari pasangan hidup, gitu ya. Ketika putus cari lagi, putus cari lagi, putus cari lagi, karena tujuan hidupmu hanya untuk mencari pasangan hidup. Bukan itu tujuan hidup kita ya, ingat. Tapi tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Menemukan pasangan hidup perlu proses waktu, ya. Jadi sebab di dalam Matius 19 ayat 12 dikatakan, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, karena kerajaan surga. Jadi ada orang yang tidak menikah, ada orang yang menikah, ya. Baik menikah, baik tidak menikah bukan dosa, gitu ya. Karena itu bukan tujuan hidup daripada manusia. Tapi kalau kamu memang tidak tahan dikatakan, maka menikahlah. Tapi kalau bisa hidup sendiri untuk melayani Tuhan, itu pun baik. Jadi tidak ada yang salah ketika menikah atau tidak menikah. Tapi temukan panggilan hidupmu. Itukah menikahkah atau tidak menikah? Ya. Jadi jangan sampai menghambat, aduh saya nggak menikah, lalu merasa lebih kurang dari yang menikah. Tidak. Ya. Yang tidak menikah bukan berarti kurang dari yang menikah. Bukan. Tapi nilai hidupmu berguna atau tidak. Ketika kita hidup dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan atau tidak. Bukan menikah atau tidak menikah. Ya. Jadi untuk melangkah sebelum mencari pasangan, temukanlah kebenaran firman Tuhan. Ya, yang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan jelas. Itu ada aturan panduan buat kita semua. Jangan langkah hidup sebelum kita memasuki kepada menetapkan pasangan hidup